Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi pula kepada Bapak Heru Edi Kurniawan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, itu Bapak Heru Edi Kurniawan, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kami kali ini yang membahas tentang CT scan. Sebelum kami presentasikan makalah hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama ada Luqlul Isna Muftaha, Agil Ariandi saya sendiri, Alwiyah, dan Marcodi Bayu. Untuk pemateri pertama, saya persilahkan kepada Luqlul. Dengan ini saya persilahkan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi CT scan. Jadi CT scan merupakan alat radiografi yang menghasilkan gambar potongan tubuh secara melintang atau tomografi dengan menggunakan proses secara komputerisasi untuk menghasilkan gambar suatu irisan objek. Kemudian komponen-komponen CT scan yang pertama yaitu meja pemeriksaan. Meja pemeriksaan merupakan tempat pasien diposisikan untuk dilakukannya pemeriksaan CT scan. Setiap scanning satu slice selesai, maka meja pemeriksaan akan bergeser sesuai ketebalan slice atau slice thickness. Terletak di pertengahan gantry dengan posisi horizontal, dapat digerakkan maju, mundur, naik, dan turun dengan cara menekan tombol. Yang kedua yaitu gantry. Gantry merupakan komponen pesawat CT scan yang di dalamnya terdapat X-ray tube, kolimator, detektor, dan DAS atau Data Evaluation System. Pada gantry ini juga dilengkapi dengan indikator data digital yang memberi informasi tentang ketinggian meja pemeriksaan, posisi objek dan kemiringan gantry. Tabung sinar X dan detektor yang letaknya selalu berhadapan di dalam gantry akan berputar mengelilingi objek yang akan dilakukan scanning. Yang pertama, tabung sinar X berfungsi sebagai pembangkit sinar X dengan sifat bekerja pada tegangan tinggi di atas 100 kV. Ukuran vokal spot kecil 10-1 mm, tahan terhadap goncangan. Yang kedua yaitu kolimator. Pada pesawat CT scan, umumnya terdapat dua buah kolimator, yaitu pertama kolimator pada tabung sinar X yang berfungsi untuk mengurangi dosis radiasi sebagai pembatas luas lapangan penyinaran dan mengurangi bayangan penumbra dengan adanya vokal spot kecil. Yang kedua yaitu kolimator pada detektor, yang fungsinya untuk pengarah radiasi menuju ke detektor, pengontrol radiasi hambur, dan menentukan ketebalan lapisan atau slice thickness. Yang ketiga yaitu detektor dan DAS atau Data Evaluation System. Adapun fungsi detektor dan DAS secara garis besar adalah menangkap sinar X yang telah menembus objek, mengubah sinar X dalam bentuk cahaya tampak, mengubah cahaya tampak menjadi sinyal-sinyal elektron dan menguatkannya, mengubah sinyal elektron tersebut ke dalam bentuk data digital. Yang ketiga yaitu komponen CT scan, yaitu X-ray control. X-ray terdiri dari generator sinar X bertegangan tinggi atau high voltage transformer, RARC, rapid accelerator rotor controller, dan X-ray tube indikator. X-ray control ini berperan penting pada saat dilakukan pemanasan tabung sinar X. Yang keempat yaitu komputer, merupakan pengendali dari semua instrumen pada CT scan, berfungsi untuk melakukan proses scanning, rekonstruksi, atau pengolahan data, menampilkan atau display gambar, serta untuk menganalisa gambar. Adapun elemen-elemen pada komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu input device. Input device adalah unit yang menerjemahkan data-data dari luar ke dalam bahasa komputer sehingga dapat menjalankan program atau instruksi. Yang kedua yaitu CPU atau Central Processing Unit, merupakan pusat pengolahan dan pengelolaan dari keseluruhan sistem komputer yang sedang bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu output device, digunakan untuk menampilkan hasil program atau instruksi sehingga dapat dengan mudah dilihat oleh personil yang mengoperasikannya, misalnya CRT atau cathode ray tube. Yang kelima yaitu ada layar TV monitor, berfungsi sebagai alat untuk menampilkan gambar dari objek yang diperiksa serta menampilkan instruksi-instruksi atau program yang diberikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Alwiyah. Kepada Alwiyah saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas tentang image
recording, di mana image recording ini berfungsi untuk menyimpan program hasil kerja dari komputer ketika melakukan scanning, rekonstruksi, dan display gambar. Di imaging recorder ini ada dua macam, yaitu magnetic disk, di mana di sini digunakan untuk menyimpan sementara dari data atau gambaran. Apabila gambaran akan ditampilkan dan diproses. Magnetic disk ini dapat menyimpan dan mengirim data dengan cepat. Bentuknya juga berupa piringan yang dilapisi bahan ferromagnetik. Kapasitasnya juga pada magnetic disk ini sangatlah besar. Beda dengan floppy disk yang kapasitasnya penyimpanannya itu rendah. Di mana nih di floppy disk ini biasanya disebut dengan disket yang merupakan modifikasi dari magnetic disk. Bentuknya kecil dan fleksibel atau luntur. Floppy disk ini mudah dibawa dan juga disimpan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, komponen dari CT scan ada operator terminal, di mana merupakan pusat semua kegiatan scanning atau pengoperasian sistem secara umum, serta berfungsi untuk merekonstruksi hasil gambaran sesuai dengan kebutuhan. Yang kedelapan ada multi-format kamera, di mana digunakan untuk memperoleh permanen pada film. Pada satu film dapat dihasilkan beberapa irisan gambar tergantung jenis pesawat, CT, dan film yang digunakan. Yang selanjutnya nomor 9, ada operator display console atau ODC, yang merupakan kombinasi antara operator terminal dan SDC, di mana alat ini sebagai pusat kegiatan scanning dan juga dapat memanipulasi hasil gambaran sesuai yang kita kehendaki. Yang ke-10, ada peralatan 3 dimensi software atau CSI 3D, di mana software ini digunakan untuk memperoleh gambaran dari objek yang diinginkan berupa gambaran 3 dimensi. Fungsi CT scan yaitu memiliki kemampuan yang unik untuk memperhatikan suatu kombinasi dari jaringan, pembuluh darah, dan juga tulang secara bersamaan. CT scanner juga dapat digunakan untuk mendiagnosa permasalahan yang ada pada tubuh kita, seperti contoh adanya gumpalan darah di dalam paru-paru, yang bisa disebut dengan pulmonary emboli. Yang kedua, pendarahan di dalam otak, yang bisa disebut dengan cerebral vascular accident. Yang ketiga itu ada batu ginjal. Yang keempat, inflamed appendix. Yang kelima, kanker otak, hati, pankreas, dan tulang. Dan yang terakhir, bisa melihat adanya tulang yang retak atau tidak pada tubuh manusia. Selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Untuk cara kerja CT scan akan dibawakan oleh Bayu. Kepada Bayu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Agil. Nah, bisa kita lihat itu adalah gambaran mengenai CT scan, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai cara kerja CT scan tersebut. Yang pertama adalah sinar X yang keluar dari tabung akan melewati celah sempit yang disebut kolimator. Selanjutnya sinar X akan menembus organ dan mengalami atenuasi atau bisa disebut dengan pelemahan. Sinar X yang menembus bahan akan mengenai detektor dan kemudian detektor akan mengubah energi sinar X menjadi energi cahaya. Selanjutnya, energi cahaya yang keluar dari detektor akan digandakan oleh image intensiver. Setelah itu cahaya tampak akan masuk ke dalam foto multiplier tube PMT dan akan diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang merupakan data analog akan diubah menjadi data digital oleh ADC, atau bisa disebut juga dengan analog to digital converter. Data digital dari ADC akan diakuisisi ke dalam DAS, Data Acquisition System, dan dikirim ke CPU. Pada CPU, data akan diolah dan direkonstruksi. Ada beberapa prosedur yang bisa digunakan dalam teknik rekonstruksi gambaran. Algebraic Reconstruction Technique, atau bisa disebut ART, dilakukan pemecahan lebih dari 260.000 nilai mikro. Tidak diketahui dengan mengukur atenuasi sekitar 1.400 pembacaan dengan sekitar 700 kanal detektor. Selanjutnya, kekurangan CT scan ini adalah perhitungan dapat dilakukan hanya setelah sebuah rotasi penuh. Pemindahan spiral menjadi tidak efektif. Convolution black projection prosedur adalah sebuah teknik dengan proyeksi baik sederhana, yaitu dengan mendata setiap proyeksi dan membalik proyeksi yang terjadi. Rekonstruksi yang didapat cukup baik dan cepat.
namun masih kurang akurat. Kemudian dengan ditambahkan filter, convolution, back projection dengan filter atau kernel, gambaran yang dihasilkan menjadi jauh lebih baik. Dari CPU, data akan dapat dikirim ke monitor untuk ditampilkan ke memori unit storage untuk disimpan, ataupun dikirim ke output device lainnya untuk dicetak. Terima kasih. Berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Saya akan membacakan prinsip fisika CT scan. Prinsip fisika CT scan ini ada 3. Yang pertama akuisisi data, yang kedua pengolahan data, yang ketiga rekonstruksi citra, representasi citra, penyimpanan, dan dokumentasi. 1. Akuisisi data. Akuisisi data berarti kumpulan hasil perhitungan transmisi sinar X setelah melalui tubuh pasien. Sekali sinar X menembus pasien, berkas tersebut diterima oleh detektor khusus yang menghitung nilai transmisi atau nilai atenuasi atau penyerapan. Tahap pertama, pada akuisisi data adalah proses scanning. Selama scanning, tabung sinar X dan detektor berputar mengelilingi pasien untuk mendapatkan data atenuasi pasien. Detektor menangkap radiasi yang diteruskan melalui pasien dari beberapa lokasi dan beberapa sudut. Metode akuisisi ini terbagi menjadi 2, yakni metode conventional slice basis atau metode aksial dan metode spiral atau helikal. Sinar X setelah menembus objek akan ditangkap oleh detektor yang berhadapan dengan sumber sinar X dan terletak di belakang objek. Pada saat bersamaan, detektor menerima berkas sinar X yang langsung berasal dari sumber. Berkas radiasi inilah yang diubah oleh detektor dalam bentuk sinyal listrik, yang akhirnya oleh analog digital converter diubah dalam bentuk digital. Berikutnya data tersebut dikirim ke komputer dan melalui proses matematis data-data tersebut direkonstruksi dan ditampilkan kembali pada layar monitor berupa citra dengan skala keabuan. Ini adalah rumus akuisisi data. Transmisi relatif itu sama dengan log intensitas sinar X pada tabung dibagi intensitas sinar X pada detektor. 2. Pengolahan data. Sebuah sinar sempit atau narrow beam yang dihasilkan dari X-ray didapatkan dari perubahan posisi dari tabung X-ray. Hal ini juga dipengaruhi oleh kolimator dan detektor. Sinar X-ray yang sudah dideteksi oleh detektor kemudian dikonversikan menjadi arus listrik dan ditransmisikan ke komputer dalam bentuk sinyal dengan suatu proses. Yang ketiga, rekonstruksi citra, representasi citra, penyimpanan, dan dokumentasi. Setelah detektor mendapatkan perhitungan transmisi yang cukup, data dikirim ke komputer untuk proses selanjutnya. Komputer menggunakan teknik matematika khusus untuk merekonstruksi gambar CT pada beberapa tahap yang dinamakan rekonstruksi algoritma. Selama komputer melakukan proses rekonstruksi gambar, hasil gambar tersebut bias ditampilkan dan disimpan untuk nantinya dianalisis ulang. Setelah komputer melakukan proses rekonstruksi gambar, hasil gambar tersebut bias ditampilkan dan disimpan untuk nantinya dianalisis ulang. Biasanya gambar ditampilkan pada katode ray tube atau CRT. Gambar-gambar dapat dimodifikasi untuk membuatnya lebih bermakna bagi yang melihat. Seperti gambar irisan aksial bisa dijadikan irisan koronal, sagittal, dan paraksial atau reformat. Gambar juga bisa diberi perlakuan shooting atau melembutkan, edge enhancement, manipulasi grayscale, dan proses 3 dimensi. Gambar bisa direkam dan selanjutnya disimpan dalam beberapa format data, biasanya dalam bentuk film sinar X karena memiliki rentang grayscale yang lebar dibanding film biasa. Beberapa model perekaman seperti multiformat video kamera juga dipakai. Meski sekarang ini laser kamera dikembangkan dan langsung dipakai di radiologi, gambar CT dapat disimpan dalam bentuk pita magnetik dan cakra magnetik. Saat ini, teknologi penyimpanan optik telah menambah dimensi penyimpanan informasi pada CT scan. Pada penyimpanan optik, data yang terekam dibaca oleh sinar laser. Pada kasus ini, penyimpanan bias disebut laser storage. Media penyimpanan optikal seperti disket, pita kaset, dan kartu pada CT, komunikasi bermakna transmisi elektronik data berupa tulisan dan gambar dari CT scan ke alat lain seperti laser printer, diagnostic workstation, layar monitor di radiologi, ICU, kamar operasi, dan trauma di rumah sakit, dan komputer di luar rumah sakit. Komunikasi elektronik pada CT perlu protokol standar yang memungkinkan koneksitas atau networking antar modalitas, misalnya CT, MRI, digital radiografi, dan fluoroskopi, dan peralatan multivendor. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.